Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Voice of Al-Islam, kami ingin mewawancari Anda tentang kebangkitan PKI, apalagi sekarang sudah bulannya September yang notabene sebagai ada kebangkitan G30 PKI. Mungkin latar belakang Ustaz. Yang jelas kaum PKI hari ini merupakan sebuah fenomena yang menjadi nyata, dan kebetulan kami baru saja menyelenggarakan pertemuan nasional dalam rangka membangun barisan perlawanan untuk gerakan PKI. Kalau di kalangan mereka jelas mereka sedang terus menindaklanjuti pertemuan IPT yang ada di Amsterdam. Di hasil sidang pengadilan liar yang mereka lakukan dua kali, yang pertama bulan November tahun 2015 dan bulan Juli 2016 ini, mereka kaum PKI ini merasa begitu at home, merasa begitu eksis karena rezim yang berkuasa agaknya memang banyak memberikan protek terhadap mereka, sehingga mereka menjadi semakin pede karena mereka juga terus-menerus memandangkan agar bisa dibahasnya RUU KKR jilid 2 untuk bisa menjadi payung hukum buat mereka untuk bisa melakukan gerakan-gerakan yang bersesuaian dengan cita-cita perjuangan politik mereka terlebih dulu. Mengenai pertemuan nasional, BGKI, pertemuan BGKI, apa sih sebenarnya BGKI itu, Ustaz? BGKI merupakan sebuah komunitas yang kita mulai dengan membangun jaringan dunia maya sekitar akhir bulan Maret. Bergerak selama kurang lebih 2 bulan, Maret, April, Mei. Maka sampai di bulan Mei kita mengeluarkan maklumat yang pertama tentang sistematika gerakan PKI secara nasional, dan kemudian kita mengundang teman-teman waktu itu bersamaan dengan acara yang terjadi antara kawan-kawan di Jakarta yang bergerak dari Istiqlal ke Istana Negara pada tanggal 3 Juni. Jadi tanggal 3 Juni itu kita melakukan yang namanya deklarasi Enteng Raya 58, dihadiri oleh teman-teman dari 12 daerah yang keberadaannya bersambung sampai pertemuan hari ini, atau sejak kemarin sore kita bertemu untuk yang kedua kali di tingkat nasional. Hasilnya adalah bahwa kita akan segera melakukan percepatan sosialisasi situasi terhadap kesungguhan bangkitnya PKI sebagai sebuah partai terlarang yang masih dilarang di negeri kita. Yang lainnya, teman-teman di tiap daerah ini kita berikan pembekalan, pemahaman mereka terhadap dasar-dasar ideologi komunisme yang tentu kita semua bisa sama-sama berhitung, karena sempat kita putarkan film yang diproduk oleh Harun Yahya Series yang menerangkan bahwa ketika komunisme berkuasa, maka tidak ada ampun bagi lawan-lawan politik mereka, yaitu mereka akan dihabisi secara fisik dan dihabisi secara fungsi-fungsi sosial, politik, dan lain-lain. Jadi artinya pertemuan ini merupakan upaya kita mempunyai barisan yang secara fokus membahas dan mensikapi gerakan PKI. Jadi ada secara canda teman-teman suka menyoal Saudara Alfian, ini sendirian aja, nggak ada masalah PKI ini. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan nasional yang kedua ini, kita didatangkan oleh teman-teman dari Sumatera Barat, teman-teman Sumatera Utara, jadi kawan-kawan dari Pasuruan, bapak-bapak dari Pasuruan, dan teman-teman dari Jawa Tengah, teman-teman dari Jogja. Ya belum ideal, tapi proses bergeraknya pembahasan tentang dinamika gerakan PKI ini, ternyata setelah kita berkumpul bersama-sama, terasa bahwa memang PKI punya modus-modus operandi yang cukup harus dikawal agar kita tidak membiarkan mereka menjadi kuat dan melakukan tindakan-tindakan seperti tahun 65. Oke, Ustaz. Modus operandinya apa saja, Ustaz? Yang akhir-akhir ini PKI muncul, Ustaz? Yang jelas mereka secara percaya diri mulai memperbanyak kader-kader mereka untuk menjadi pimpinan-pimpinan atau kepala daerah di berbagai daerah. Itu secara latensi. Nah, yang jelas sekarang mereka sudah mulai bermain di tingkat-tingkat seperti yang tahun 63-64, kasus pertanahan. Daerah yang sedang menghadapi tekanan ini seperti
pesantren Tazaka yang ada di Batam, yang ada di Pekalongan itu, yang dia punya sekitar kurang lebih beberapa hektar tanah mereka yang sedang digerogoti oleh kaum PKI dengan beberapa langkah. Pertama, kaum komunis maupun anak cucu dan ponakan-ponakan mereka itu menghalang-halanginya dibangunnya kantor Koramil, kantor keberadaan teritorial. Ini untuk kemudian mereka menyoal status tanah dari pesantren yang sungguh sudah eksis karena santrinya itu sudah mendekati ribuan. Jadi pesantren ini akan diambil alih oleh orang yang bernama Handoko. Jadi Handoko ini adalah kader yang berjiwa PKI, karena memang di sana ada yang namanya Omah Tani. Omah Tani itu kumpulan di mana mereka berkumpul, yang mana dan memang ya isinya orang-orang begitu, diantaranya orang-orang yang LGBT. Jadi artinya mereka memang jelas karena mereka ateis, mereka punya pandangan radikal dalam gerakan sosialis komunis yang secara proses di beberapa daerah atau di beberapa desa di Kabupaten Batam itu sempat ada instruksi dari tokoh-tokoh tua PKI untuk mewajibkan menggunakan kaos palu arit 2 hari berturut-turut. Jadi artinya kalau boleh dibilang mereka memang terus mengadakan test of water, mereka terus-menerus mengadakan operasi kerja yang menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka semakin merasa punya kekuatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang pernah mereka lakukan tahun-tahun 60-an dan 50-an. Ya, untuk menjawab yang pertama persoalan bendera Cina sekitar seminggu yang lalu berkibar di tepi laut Pulau Pari yang bertuliskan JKT Desa Cina. Itu harus dibaca dalam proyeksi kerja mereka ke depan. Yang pertama, kalau JKT Desa Cina ini dibiarkan, maka nanti bisa terjadi Indonesia Provinsi Cina. Ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah situasi yang iseng-iseng, karena saya mendengar ketika pihak kepolisian menangkap pelaku pemasangan bendera itu, mereka dibilang melakukan hal-hal yang sifatnya hanya iseng-iseng. Yang kedua, soal Jokowi sejak masa-masa Pilpres, musim kampanye Pilpres, memang persoalan status ke PKI-an ayah dan ibunya menjadi perdebatan keras. Tapi kalau kita merujuk dari pernyataan Pak Priyanto yang sebenarnya menjadi reaksi keras dari Pak Jokowi yang kemudian memberikan jawaban lewat acara di televisi, bahwa memang dari data yang saya dapat, misalnya dari Pak Jenderal Anton Tabak misalnya, dia menyoal selisih usia antara ibu dari Jokowi dengan dia yang cuma sekitar 7 tahun atau 10 atau 7 tahun lah kurang lebih. Jadi kalau mau dibilang begitu, dalam catatan kehidupan Jokowi memang ayah dan ibunya lebih cenderung dikenal sebagai orang yang pernah terlibat dengan pemuda rakyat dan berwani. Tapi kan sudah menjadi kebiasaan negeri kita, kalau pejabat-pejabat pucuk itu kesalahan yang paling fatal pun tidak pernah diproses dengan proses hukum apapun, atau menjadi situasi yang ya bukan kita maklumi, tapi itulah kenyataan. Ya, untuk urusan PKI yang akan dan sudah masuk di musim-musim mereka ini, saya memandang perlu mengingatkan agar seluruh masyarakat luas agar bisa memutarkan kembali film G30 SPKI yang pernah disutradarai oleh Arifin Seno. Karena bagaimanapun pandangan-pandangan ateisme ini akan membahayakan pola hidup, relasi hidup, dan cara menjalani hidup yang ada di masyarakat.